selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fani Ligerus Tagalu, NPM 17140248 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2017 Grup B. Berdirinya saya di sini yaitu untuk membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian PPL saya. Terima kasih. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kabar kalian baik-baik saja. Di masa corona ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Jika pun anak-anak ingin pergi keluar rumah, bawalah masker dan hand sanitizer. Dan kalaupun keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja, kalau untuk main air atau mungkin untuk teman-teman, jangan lagi untuk saat ini yang ditanya anak-anak, karena kesehatan kalian itu lebih penting. Dan tetap menjaga pola makan anak-anak ibu sekalian. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu memberikan kalian motivasi. Walaupun sekarang ini kita tidak bisa sekolah tatap muka, tapi Ibu tetap memberikan kalian motivasi belajar. Tetaplah belajar, tetaplah berusaha. Walaupun banyak tantangan yang diberikan, tetaplah kalian bekerja keras untuk menuntut ilmu kalian. Seperti ada pepatah mengatakan, kejarlah ilmumu sampai ke negeri Cina. Oke anak-anak, dan Ibu berharap kalian tetap semangat ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang negara ASEAN, yaitu Kamboja dan Brunei Darussalam. Saatnya lah yang kita bahas dulu untuk merangsang anak-anak ibu semua tentang negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau ibu kotanya ialah Bandar Seri Begawan. Negara ini terkenal dengan negara minyak yang sangat-sangat berlimpah di negara tersebut. Adapun bahasa resmi yang digunakan di negara ini ialah bahasa Melayu. Kebanyakan penganut agamanya ialah agama Muslim. Seperti negara Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh dengan agama yang dianut kebanyakan agama Buddha. Sama juga dengan negara Indonesia. Yang kita bahas itu tentang identitas, keadaan sumber daya alam, perekonomian, letak astronomi, iklim, penduduk. Itu sama seperti yang minggu lalu. Itu juga yang kita bahas di negara Indonesia. Oke? Sebelum kita masuki pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita. Oke? Tujuan pembelajaran kita ialah, di sini buat ya, ini tujuan pembelajaran kita. Ini ya, pembelajaran kita yang pertama yaitu adalah agar siswa mampu atau siswa dapat mengetahui yang pertama identitas dari negara Indonesia, keadaan sumber daya alam Indonesia, penduduk Indonesia, identitas negara, perekonomian, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh. Kita akan membahas dari negara ASEAN, yaitu salah satunya adalah Indonesia. Itu yang kita bahas adalah 6 bagian yang harus kita bahas secara tuntas ya, tetapi singkat dan dapat dimengerti oleh anak didik semua. Oke? Tidak usah terlalu banyak kita pelajari padahal kalian tidak mengerti. Lebih baik sedikit-sedikit kita pelajari tapi kalian paham akan pelajaran itu kan? Oke. Kita bahas tentang negara Indonesia. Indonesia adalah negara kita sendiri, bukan? Pastinya kita sudah tahu apa sih yang ada di Indonesia ini. Yang pertama ialah kita bahas adalah letak astronomi Indonesia. Letak astronomi juga bagian dari iklimnya juga ya, nanti kita bahas di sini. Adapun letak astronomi dari Indonesia ya adalah 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Adapun iklim yang ada di Indonesia, iklim yang
Indonesia ialah beriklim tropis. Iklim tropis. Oke, Indonesia beriklim tropis ya. Bentang-bentang alamnya ialah seperti adanya pegunungan. Sini Ibu tulis ya. Pegunungan, ya ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Sudah paham kan tentang dari letak astronomi dan iklim yang ada di negara Indonesia, negara kita sendiri. Lanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, ialah identitas negara. Identitas itu apa sih artinya? Kamu sebagai ibu, identitas ibu sebagai identitas itulah semua nama ibu, agama ibu, suku ibu, itulah dari identitas. Berarti Indonesia identitasnya apa? Yang pertama, nama resmi dari Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa resminya ialah bahasa Indonesia. Ya, bahasa ini pasti udah tahu dong bahasa Indonesia. Kepala pemerintahan dari Indonesia ialah presiden. Kepala negara dari negara Indonesia ialah presiden juga. Kepala pemerintahan, bentuk negara ialah bentuk kesatuannya adalah bentuk republik. Adapun jumlah suku, adalah tentang suku. Adapun banyak suku yang ada di Indonesia ialah suku sekitar 1.128 suku yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali kan, dan sangat beragam suku-suku yang ada di Indonesia ini. Ini suku ya. Suku. Ini adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari Indonesia pada tahun 2015, jumlah penduduknya mencapai 255,7 juta jiwa. Pada sensus 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 255,7 juta jiwa yang ada. Udah paham sampai di sini anak? Itulah identitas dari negara Indonesia. Lanjutnya adalah penduduk. Penduduk Indonesia sangat banyak dan sangat beragam. Ini juga pada jumlah penduduknya di sini juga itulah mencapai sama, yaitu sensus 2015 yaitulah 255,7 juta jiwa. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak di dunia. Itu masuk ke 10 besar loh, 10 besar penduduk paling banyak di dunia. Dan penduduk Indonesia mengalami ketimpangan di mana di sini lebih banyak penduduk di Pulau Jawa dibandingkan di pulau, contohnya adalah Pulau Kalimantan. Karena seperti dari Pulau Kalimantan, dari Papua, dari Pulau Sumatera, banyak yang pergi ke Pulau Jawa untuk bekerja. Itu yang menyebabkan ketimpangan penduduk di Indonesia. Dan juga kurang minimnya pengetahuan rakyat Indonesia tentang KB. Itulah yang menyebabkan yaitu selanjutnya ialah minimnya pengetahuan dari penduduk Indonesia ini tentang KB atau keluarga berencana. Itulah yang menyebabkan penduduk Indonesia semakin tahun semakin banyak. Maka dari itu pemerintah telah menggerakkan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan program KB. Tujuannya untuk mengurangi jumlah penduduk. Itu juga untuk membuat jumlah pengangguran berkurang. Udah paham sampai di situ? Selanjutnya kita masuk ke perekonomian. Perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia, kita lihat dari ekspornya dulu ya.
ekspor. Berarti X ini berarti yang keluar. Apa sih yang dijual Indonesia? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang diekspor oleh negara Indonesia apa sih? Yang pertama ialah dari pertambangan, yaitulah migas. Migas. Selanjutnya dari pertanian adalah yang diekspornya ialah ada kopi, ada juga beras sudah. Yang dari kehutanan kita banyak mengekspor itu kayu ya, kayu alam ya, seperti kayu jati. Oke. Selanjutnya dari perikanan Indonesia atau laut ya. Indonesia banyak mengekspor udang dan ikan-ikan segar lainnya. Setelah itu kita melihat dari impornya. Apa sih yang kita beli dari negara lain? Apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia itu ya? Nah, impor dari impornya ialah kita lebih banyak mengimpor itulah bahan-bahan industri, bahan atau barang industri ya. Barang industri selanjutnya ialah obat-obatan atau pada bagian farmasi. Selanjutnya adalah bahan-bahan kimia. Kita buat di sini kimia saja ya. Kimia juga itu ada juga yang kita ekspor, yaitu adalah adanya seperti barang elektronik dan barang-barang otomotif. Kalau itu untuk ekspor impornya yang untuk perekonomian Indonesia. Sampai sini paham kan anak-anak tentang perekonomian Indonesia? Apa saja sih yang diekspor, apa saja yang diimpor? Ibu ulang ya. Barang-barang yang diekspor oleh negara Indonesia yaitu yang pertama adalah migas, baru ada kopi, beras, kayu, udang dan ikan. Ini dari segi pertambangan, pertanian, hutan dan perairan atau laut. Selanjutnya ini barang-barang yang diimpor yang sangat dibutuhkan. Ini ada barang industri yang memang kita kekurangan barang-barang industri, barang-barang farmasi untuk buat obat-obatan, bahan-bahan kimia, barang-barang elektronik atau otomotif. Ini memang kita kurang dalam membuat barang-barang elektronik dan otomotif. Ya, Ibu berharap kalian mengerti di perekonomian ini. Selanjutnya ialah sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia itu contohnya sini dibuat tambang dan pertanian. Ini contohnya aja ya. Tambang apa sih yang dihasilkan dari tambang ini? Contohnya seperti batu bara, minyak bumi. Kita buat di sini aja ya. Batu bara, minyak bumi, apa lagi? Biji emas, dan masih banyak lagi dari bahan-bahan tambang Indonesia. Yang selanjutnya ialah pertanian. Ini merupakan sumber daya paling banyak dan pertanian sangat merupakan bagian dari Indonesia. Itulah Ibu bilang bagian dari Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian dari pertanian. Pertanian sangat banyak ya, seperti hasil dari pertanian ini yaitu ada beras, kopi,
tebu, sayuran, dan masih banyak lagi bagian-bagian dari pertanian ini. Ibu ulang ya. Dari sumber daya alam ini yang pertama tambang, itu adalah batu bara, minyak bumi, biji emas. Dari pertanian ini adalah beras, kopi, tebu, sayuran, ada juga teh ya, lupa. Teh, perkebunan teh kan. Keren juga. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir ini. Kerjasama negara Indonesia Ibu bagi 3 ya. Yang pertama regional, yang kedua yang di sini Ibu tulis ya. Pertama regional, yang kedua salah guys. Yang kedua ialah bilateral. Dan yang ketiga ialah multilateral. Multilateral. Apa sih regional ini? Apa sih bilateral ini? Dan apa sih multilateral ini? Oke, kita bahas satu ya. Yang pertama regional. Regional artinya di sini adalah kerjasama antara negara yang ada di kawasan yang sama atau memiliki organisasi yang sama. Contohnya adalah ASEAN. Untuk di bagian Asia. Kalau untuk di Eropa itu adalah seperti Uni Eropa. Oke. Bilateral ini kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Dua negara yang kerjasamanya lebih mengutamakan pada kerjasama ekonomi atau perekonomian. Dan yang terakhir di sini adalah multilateral. Berarti kalau multi ini lebih dari satu, lebih dari dua, artinya adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Banyak negara yang melakukan kerjasama ini. Banyak negara. Dan itulah pembelajaran kita hari ini tentang negara ASEAN, yaitu negara Indonesia. Apakah anak didik Ibu mengerti? Ibu berharap kalian mengerti tentang belajar ini, yang yaitu tentang letak astronomi, identitas negara, kependudukan, perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia. Oke, Ibu ulang sedikit ya. Yaitu yang pertama itu letak astronomi. Dan ini dia iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim tropis. Baru bentang alamnya ada pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Identitas negara, ada bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia, agama resminya, ada sukunya, banyak penduduknya, ada kepala pemerintahan yang dibahas di identitas negara ini. Di penduduknya ada jumlah penduduk yang ada di Indonesia berapa, pada tahun berapa dilakukan ini kita buat ya. Ini pada tahun sensus 2015. Oke, 2015. Dan dia tentang ekspor ekonomian, yang diekspor, yang diimpor apa saja. Itu ada yang diekspor migas, ada kopi, ada beras, ada kayu, ada dari perikanan, ada udang. Yang diimpor apa saja sih yang diimpor? Ada barang industri, ada barang farmasi, kimia, barang-barang elektronik, dan barang-barang otomotif. Di bagian sumber daya alam ada bahan tambang, ada pertanian, ada itu bahan tambang berupa batu bara, minyak bumi, biji emas, ada di pertanian beras, kopi, tebu, teh, dan lain sebagainya. Dan kerjasama juga terbagi 3. Yang pertama ada kerjasama regional, kerjasama bilateral, dan multilateral. Ada, kalau dia yang multilateral ada banyak negara, kalau dia bilateral antara 2 negara. Kalau dia regional itu tentang kawasan atau region yang ada di
daerah negara tersebut yang berdekatan dengan negara tersebut, atau sebagai untuk asosiasi lah dari negara tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang Indonesia. Minggu depan kita akan mempelajari tentang negara ASEAN yang berikutnya, ada Laos. Oke, kita mempelajari tentang Laos. Ibu berharap anak didik ibu harus sudah paham ya sebelum ibu bertanya minggu depan. Ini harus ingat ya, ibu bertanya minggu depan, anak didik harus dapat mengingat ini, identitas, apa saja yang termasuk identitas di pendudukan. Di Laos juga yang mau kita pelajari minggu depan, masih tentang seperti ini. Maka dari itu ibu menyuruh kalian untuk membuat rangkuman tentang negara Laos tersebut. Oke? Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang negara Indonesia. Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap aktif, walaupun kita belajar di rumah, di tatap muka, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Demikianlah video pembelajaran saya tentang negara ASEAN, yaitu Indonesia. Yang pastinya dalam video pembelajaran saya ini masih banyak kesalahan yang saya lakukan, baik dari cara mengajar saya, ucapan saya, maupun dari cara berpakaian saya. Saya minta maaf atas kesalahan saya, yang pastinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya juga meminta kritikan dan saran untuk video saya ini, agar saya dapat membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya dalam pembuatan video pembelajaran ini. Salam mahasiswa, salam Prodeo et Patria. Terima kasih.